Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Prayoga, NIM 24061 401051. Nah, kelas 3A. Nah, teman-teman, saya membuat video ini untuk membuat tugas yaitu sistem pneumatik dan hidrolik. Dan saya ke bagian tugas yang ada di papan tulis. Nah, itu saya ke bagian tugas silinder balik, tekan satu tombol. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan mengerjakan tugasnya. Nah, untuk pertama-tama kita ambil dulu kertas lembarannya. Setelah kita tambahkan kertas halamannya, kita masukkan kompresor untuk eh, menjalankan sistem silinder nanti. Dan kita juga akan menggunakan air service, yang di mana air service ini untuk penyaring filter dan ini untuk mengukur tekanannya. Lalu setelah itu kita menggunakan dua silinder. Setelah menggunakan dua silinder, kita juga menggunakan katup 3/2. 3/2-nya kita buat 3 ya. Nah, kita buat 3, lalu yang 5 kita buat 1. Nah, sudah seperti ini, bagaimana kelanjutannya? Nah, untuk kelanjutannya kita akan menggunakan two pressure untuk penyambung alirannya. Nah, udah setelah ini baru kita rangkai. Kompresor masuk ke air filter untuk penyaring, lalu untuk mengetahui tekanan, lalu untuk tekanan ini kita tarik ke katup. Nah, mohon maaf, ini katupnya belum saya rubah ya. Nah, akan saya rubah dulu ini ke push button, baru kita kasih spring. Yang ini kita pakai pengunci, lalu kasih spring. Yang ini kita menggunakan push button saja, kasih spring. Lalu untuk yang 5 ini kita pakai yang pneumatik untuk menyambungkan aliran. Nah, setelah itu ini ke sini untuk dapat tekanan baru ini tuh ke sini, baru ini nyambungkan ke sini untuk menambah aliran. Lalu ini kita gabungkan ke sini. Ke sini. Nah, setelah itu yang ini kita gabung ke sini dan untuk ini kita gabung ke sini untuk agar dapat angin. Nah, habis itu bagaimana lagi? Nah, tinggal ininya aja sih. Ini akan saya balik. Oke, saya balik lalu 4 ini kita taruh di belakang, 2 kita taruh di depan. Lalu ini kita sambungkan ke sini dan ini kita sambung ke sini. Belakang kita sambung ke belakang. Nah, oke, baiklah. Lalu jangan lupa kita juga ngasih tekanan kompresornya ke sini ya. Setelah itu ini juga sama.
Kita taruhkan tekanannya dari sinilah, biar berbagi dikit. Nah, mari kita coba. Kita mainkan yang ini. Tuh. Nah, ini tuh mereka mau jalan. Baru untuk kembalikannya ini. Nah, seperti itulah tugas saya. Tugas saya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, um, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan fluid sim pneumatik. Saya mendapatkan tugas nomor 1, alat penyetir sorting device. Realisasikan kontrol langsung sesuatu alat penyortir pada papan perangkat. Nah, di sini suruh dengan menggunakan alat penyortir seperti gambar di samping, benda ditransfer dari ban berjalan ke suatu ke ban berjalan lainnya. Batang piston silinder akan keluar mendorong benda ke ban berjalan lain. Jika switch tombol pematik ditekan, tombol dilepas, batang piston kembali ke posisi semula. Nih katanya. Batang piston silinder akan keluar mendorong benda ke ban berjalan lain. Jika switch tombol pneumatik ditekan, tombol dilepas, batang piston akan kembali ke posisi semula. Yang pertama, rangkailah dengan menggunakan silinder kerja tunggal. Yang kedua, rangkailah dengan menggunakan silinder kerja ganda. Tulis komponen yang digunakan untuk soal A dan B. Oke, buka sim-nya. Ini new file. Oke. Untuk pertama adalah benda kerja tunggal. Untuk pertama adalah benda kerja tunggal. Oke. Alat yang digunakan adalah kompresor. Terus itu nih air service. Terus single action tunggal. Terus di sini saya menggunakan valve 3/2. Oke. Selanjutnya kita hubungkan saja. Dia menyuruh jika tombol ditekan, benda kerja maju. Jika tombol dilepas, benda kerjanya kembali. Oke. Di sini alatnya udah lengkap karena tidak membutuhkan banyak alat. Oke, kita hubungkan bar. Ini akan saya rotate dulu biar kelihatan rapi. Oke, di sini kompresor yang akan dihubungkan ke air service. Terus ini dihubungkan ke sini karena ini bagian yang terbuka. Terus ini langsung ke sini. Nah, kemudian katanya dia itu jika ditekan tombolnya dia maju, jika tombolnya dilepas dia kembali. Makanya kita membutuhkan yang namanya switch. Habis itu ini spring return, biar dia jika dilepas dia kembali. Kemudian ini kalau dihidupkan dia tidak akan jalan karena tiganya ini masih buka. Maka ini perlu ditutup dulu dengan terminator biar tidak oke. Udah. Jika tombolnya ditekan, benda-bendanya maju. Jika tombol dilepas,
udah kembali. Oke, selanjutnya kita menggunakan yang silinder tunggal, double silinder, mobile action silinder. Oke, alatnya masih sama aja, yang dibutuhkan pertama kompresor, habis itu air service, kemudian yang double action cylinder. Habis itu di sini menggunakan valve 5/2. Oke. Di sini kita rotate dulu biar rapi aja. Kita geser ya, karena kita gak perlu yang banyak-banyak alat, yang di sini udah pasti jadi. Kemudian oke, saatnya kita menghubungkan di sini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Oke, terus ini terlalu jauh, kita naik ke atas sedikit. Oke, ini dipindahin ke sini, terus ini ke sini. Nah, selanjutnya ini kita kasih switch, karena ini dia benda kerja ganda, dia membutuhkan 2 switch. Oke, nah terus ini kita tutup 2 ini. Jika tidak ditutup, jika dia kenapa nyambungnya nggak ke sini ya, karena ini satu arah, nggak bisa. Oke, ini kita tutup. Oke, terminator. Oke, terus kita jalankan. Nah, ini tekan, kembali, tekan, maju, tekan, kembali, tekan, maju. Oke, tekan, dan langsung kembali. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiningsih Syafi'i dengan NIM 240621401056. Baik, jadi di sini saya akan membuat alat penuang dengan menggunakan alat penuang. Cairan dituang dari mangkuk. Mangkuk akan miring dan cairan dalam mangkuk keluar. Jika tombol pneumatik ditekan, penekanan tombol-tombol dilepas. Mangkuk kembali ke posisi semula. Tugas yang A, rangkailah dengan menggunakan silinder kerja tunggal. Yang B, rangkailah dengan menggunakan silinder kerja ganda. Yang C, tulis komponen yang digunakan untuk soal A dan B. Langsung saja kita ke aplikasinya. Yang pertama itu kita tambahkan kompresor di daerah sini. Nah, kompresor ini berfungsi untuk menyediakan udara bertekanan untuk rangkaian pneumatik. Oke, selanjutnya kita tambahkan katup 3/2 di sini. Nah, katup ini berfungsi untuk mengatur aliran udara ke silinder. Saat tombol ditekan, udara mengalir ke silinder, dan saat tombol dilepas, udara dibuang ke atmosfer. Selanjutnya kita tambahkan katup pengatur aliran satu arah yang one way flow control valve. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita rotasikan menjadi 90 derajat. Nah, katup ini berfungsi untuk mengatur kecepatan dan udara masuk dari keluar silinder. Kita tambahkan satu lagi di sebelah sini. Dan ini kita rotasikan menjadi 270. Selanjutnya itu kita tambahkan akuatornya yang silinder single acting. Nah,
Aktuator ini berfungsi untuk mengubah energi udara menjadi gerakan lurus. Ini maju saat diberi udara dan kembali otomatis karena pegas di dalam silinder. Setelah ini kita sambungkan rangkaiannya. Kemudian dari katup ini kita sambungkan ke silindernya. Ini kita atur terlebih dahulu kecepatannya. Oke. Oke. Ini kita ganti. Oke. Terus kita coba untuk menghidupkan rangkaian ini. Jadi beginilah hasil dari rangkaian kerja tunggal. Baik, jadi selanjutnya itu kita akan membuat rangkaian kerja ganda. Pertama itu kita tambahkan kompresor yang berfungsi untuk menyuplai udara bertekanan ke sistem. Kita letakkan di sini. Kemudian kita tambahkan katup 5/2 yang berfungsi untuk mengatur arah aliran udara ke dua sisi silinder. Kemudian fungsinya juga mengendalikan gerakan maju dan mundur silinder kerja ganda. Selanjutnya kita tambahkan katup pengatur aliran satu arah di sini. Kemudian kita rotasikan menjadi 90 derajat. Katup ini berfungsi untuk mengatur kecepatan piston saat maju dan saat mundur. Kemudian fungsinya juga menjaga gerakan stabil dan terkontrol. Kita tambahkan 2. Kemudian kita rotasikan juga menjadi 90 derajat. Oke, setelah ini kita tambahkan silinder singlenya. Letakkan di sini. Kemudian ini kita ganti menjadi yang double acting. Oke. Ini kita atur menjadi 5. Oke, ini 1. Oke. Kemudian kita rangkai komponennya. Ke sini. Ini ke katup yang sebelah kanan. Kemudian ini kita sambungkan ke silinder. Oke, setelah ini kita coba untuk menghidupkan rangkaiannya. Nah, ini kita hidupin rangkaian kerja gandanya. Dan ini hasil dari rangkaian kerja tunggal. Kecepatan kita ganti juga menjadi 5. Selanjutnya itu kita tambahkan tulisan komponen-komponennya. Kita pilih yang ini. Oke. Baik, jadi sekianlah rangkaian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irza Judiansyah dari kelas 3A. NIM saya 240621401061. Di sini saya mendapat tugas yaitu membuat sistem kerja pneumatik
Nama alatnya itu alat penekuk. Di sini ada 3 poin yang harus ada 3 tugas ya yang harus saya kerjakan, yaitu merangkai silinder kerja tunggal, merangkai dengan silinder kerja ganda, dan yang ketiga menulis komponen yang digunakan untuk soal A dan B. Di sini ada definisinya, yaitu permukaan lembaran logam akan dibentuk seperti huruf U menggunakan silinder pneumatik. Untuk memulai gerakan dilakukan dengan menekan tombol tekan. Jika tombol dilepas, maka batang piston silinder kembali ke posisi semula. Silinder 1A yang digunakan berdiameter 150 mm dan mempunyai panjang langkah 100 mm. Majunya silinder harus dapat diatur secara perlahan, sedangkan gerakan kembali dilakukan dengan cepat. Baik, langsung saja selanjutnya kita mulai ya, membuat gambar. Kita buka aplikasi Pesto. Di sini ada contoh gambar yang sudah saya kerjakan. Kurang lebih seperti ini ya. Kita coba play dulu. Di sini ada sistem yang tunggal, single heating cylinder. Coba jadi tadi sesuai yang seperti di soal ya. Yang sistemnya, cara kerjanya, majunya lambat tapi balik ke tempat semula itu cepat. Mau itu single, mau itu double, sama saja. Baik, di sini langsung saja kita buat lembar kerja baru. Yang pertama itu tentu kita butuh kompresor ya sebagai supply power. Kita pilih di sini, kita atur. Lalu kita butuh air service. Baik, selanjutnya kita ke menu mechanically operated. Kita pilih yang 3/2. Lalu selanjutnya kita pilih one way flow control valve. Lalu ini bisa kita rotate ke 270. Kita rotate lagi ke 180. Dan terakhir kita pilih aktuator yang single, dan selanjutnya tinggal kita hubungkan item-item ini satu persatu. Lalu ini kita atur ya, pengaturan kita atur. Untuk wave valve-nya kita atur ya. Jadi spring kita pakai spring, manual kita pakai tombol. Dan standar flow rate-nya itu 4000. Kita klik OK. Dan untuk ini juga kita atur ya. Untuk one way flow controlnya, opening levelnya kita buat 1 saja. Untuk throttle kita buat 1800. Dan ini check valve kita buat 4000. Klik OK. Dan untuk aktuatornya juga harus kita setel kembali. Di sini ada maksimal stroke, kita ubah ke 100 sesuai di soal tadi. Ini parameter di piston diameternya juga kita ubah ke 170, dan ini juga kita ubah ke ini juga harus kita ubah ke 150. Klik OK. Lalu di sini kita coba play dulu, lihat hasilnya.
Coba kita lihat, kita klik sini ya, dia majunya lambat, dan kita coba lihat balik ke tempat semula cepat. Dan saya rasa ini udah sesuai seperti yang di soal ya. Lanjut kita buat yang double. Untuk double kita pakai ini saja ya, arus sumber ke tenaga kita pakai di sini saja. Langsung kita ke menu, kita pilih wave valve-nya yang 4/2. Nah ini ya. Langsung saja kita sambungkan dari satu ke kabel ke sini. Lalu ini kita copy saja, karena ini sama ya, secara kerja sama, itemnya sama juga. Kita pilih copy, lalu kita paste, dan kita rot. Nah, nggak harus dirota ya, karena udah sama untuk copy lagi. Sambungkan dari 4 ke sini. Lalu ini kita buat settingannya juga. Di sini kita pilih yang tombol, terus ini kita pilih yang ada springnya. Lalu nominal standar nominal flow-nya kita buat jadi 1800. Kita klik OK. Lalu kita pilih aktuator yang double sesuai yang di soal tadi. Lalu kita sambungkan dari sini ke aktuator. Dan dari sini aktuator juga ke 2. Aktuator juga harus kita atur terlebih dahulu ya. Ada langkahnya 100, piston diameternya kita buat sama seperti tadi 170. Dan ini juga piston rod diameter kita buat 150. Kita klik OK. Dan coba kita lihat hasilnya, kita play dulu ya. Apakah sama seperti yang gambar sebelumnya saya buat hasilnya. So, kita yang terlebih dahulu single dulu. Saya rasa ini udah cukup ya, berhasil. Lalu kita ke yang double. Ini juga majuan lambat dan balik ke tempat semulanya cepat. Nah, ini bisa kita atur lagi ya, kalau kita mau yang lebih baliknya agak pelan dikit, bisa juga kita aturin di sini. Kita atur dulu. Baik, selanjutnya kita play lagi ya. Kita lihat apakah sudah berhasil atau belum. Dan saya rasa ini mungkin sudah cukup ya, tidak sesuai dengan soal tadi. Tidak, maupun itu double, single sama aja.
majunya lambat dan balik ke tempat semula itu cepat. Untuk double bisa kita atur lagi, tapi untuk ini sekian mungkin udah cukup ya. Lalu selanjutnya kita buat nama-nama item ya, seperti yang kayak di soal. Tulis nama komponen yang digunakan untuk file A dan B. Di sini kita pilih di insert, kita pilih miscellaneous. Di sini ada teks, kita klik saja. Yang pertama itu kita lihat di sini bisa informasi item. Informasi item bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ada compressor, air supply, dan saya rasa tugasnya cuma sampai sini saja. Untuk kelengkapannya sudah semua, nama-nama komponen juga sudah, dan tadi juga sudah saya play cara kerja sistem kinematik ini di antara kedua ini semuanya. Dan saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Zalsabila Aziz dengan NIM 240621401071 dari kelas 3A. Baiklah, pada video kali ini saya mendapatkan tugas merangkai mesin perakit dengan sistem pneumatik dengan catatannya yaitu realisasikan fungsi logika dan pada papan peraga. Dengan menggunakan mesin perakit, komponen-komponen ditaruh di dalam mesin tersebut. Alat perakit akan maju merakit komponen-komponen di dalam mesin tersebut jika dua tombol switch ditekan bersama-sama. Penekanan tombol-tombol dilepas, alat perakit kembali ke posisi semula dan siap untuk memulai pekerjaan baru. Dengan tambahan catatan, rangkailah dengan menggunakan silinder kerja ganda. Baiklah, langsung saja masuk ke aplikasi FluidSim Pneumatiknya. Di sini kita akan membuka lembaran baru, klik di sini New atau bisa juga Ctrl N. Nah, sudah membuka lembaran baru, pertama-tama yang kita butuhkan itu supply element, yaitu kompresor. Kompresor air supply. Nah, habis itu kita juga membutuhkan air service unit. Bisa yang ini secara lengkapnya yang di sini air service unitnya. Dan ini yang simple. Air service unitnya yang versi simpelnya. Nah, setelah air service unit, kita juga membutuhkan katup. Nah, di sini, di rangkaian ini kita membutuhkan 3 katup. Ada, yaitu 2 katup 3/2 dan 1 katup 5/2. Nah, ini copy paste saja. Lalu paste. Kita sudah mendapatkan 2 katup 3/2. Setelah itu, saya tadi bilang, kita membutuhkan 3 katup. 2 katup 3/2 dan 1 katup 5/2. Kita masukkan juga katup 5/2-nya. Nah, setelah ini, dan tambahan catatan tadi ada, catatannya. Catatannya itu menggunakan fungsi logika dan. Fungsi logika dan di sini ini two pressure valve. Simpan di sini di tengah-tengah katup 3/2. Tengah atas ya. Nah, habis itu kita edit dulu katupnya ya.
katup 3/2 itu menggunakan manoli dengan katup yang seperti ini bisa, seperti ini juga bisa, yang menggunakan pengunci bisa, dan menggunakan spring. Ininya juga manoli menggunakan katup pengunci ya, kalau yang ininya. Dan spring, tetap pakai spring juga. Kita menggunakan katup yang terkunci ini supaya ketika kita kita tekan tombolnya sekali, dia itu mengunci dulu karena kan di sini menggunakan spring. Pada katup ini kan menggunakan spring, jadi kita pakai pengunci kan kita harus menekan dua tombol. Catatannya tadi kan kita harus menekan dua tombol agar silinder itu bisa bergerak. Jadi kita menggunakan kedua-duanya itu pengunci karena kan kita tidak bisa langsung menekan kedua-dua tombol itu pada gambar ini ya. Dan pada katup 5/2-nya itu kita menggunakan pneumatik yang seperti ini dan tetap menggunakan spring juga. Oke. Dan komponen utamanya itu silinder. Catatannya tadi itu menggunakan silinder kerja ganda. Di sini double acting silinder di atas katup 5/2. Atas-atas ini oke. Ya, setelah ini kita memulai menyambungkan antara komponen-komponen yang ada. Mulai dari kompresor. Kompresor itu kita sambungkan pada air service unit. Nah, air service unit itu kita sambungkan ke katup kontrol 3/2. Yang di sini dan yang kedua-duanya ya. Sambungkan ke air service unit. Dan untuk berjaga-jaga juga, takut anginnya tidak sampai ke silinder, kita sambungkan juga pada katup 5/2 itu ke air service unit. Sampai ke sini. Ya. Habis itu keluaran dari katup 3/2 ini kita sambungkan ke fungsi logika dan yang satunya juga kita sambungkan ke fungsi logika dan keluaran dari fungsi logika dan itu kita sambungkan ke katup 5/2 dan keluaran dari ini katup 5/2 yang nomor 4 ini kita sambungkan ke belakang silinder. Dan yang nomor 2-nya itu kita sambungkan ke depan silinder. Agar ketika kita mulai simulasi nanti, angin yang dari kompresor terus menuju ke air service unit itu langsung maju ke depan. Yang ini kan nomor 1 itu langsung ke nomor 2 dan maju ke depan. Tidak langsung, jadi silindernya itu tidak langsung maju. Yang tidak langsung bergerak maju. Dia tertahan dulu sebentar. Tertahan sebelum kita menekan tombol, ya. Oke, setelah itu kita akan mulai simulasinya dulu. Oke, oke. Nah, ini kan, nah anginnya kan udah langsung masuk nih ke silinder bagian depannya yang di sini ya. Terus kita tekan tombol yang di sini. Nah, anginnya ke ininya dulu ya, fungsi logika dannya dulu. Katup 1 kita tekan tombolnya, dia bertahan di fungsi logika dan, katup fungsi logika dan. Terus kita tekan tombol yang satunya lagi. Nah, jadi silindernya sudah bisa bergerak. Seperti dengan catatannya tadi, menekan 2 tombol, silinder bergerak. Oke, dan akan kita mundurkan lagi dengan menekan tombol. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdullah Aril Putra, NIM 240621401048 dari kelas 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian sistem pneumatik kontrol penutup menggunakan silinder kerja ganda. Oke, pertama kita buka aplikasinya. Komponen pertama yang kita gunakan yaitu kompresor supply.
Selanjutnya kita masukkan air service unit. Hmm, lalu kita masukkan katup 3/2. Kita masukkan shuttle valve. Hmm, Selanjutnya kita masukkan katup 5/2 nya. Terakhir kita tambahkan double acting cylinder. Tinggal kita sambungkan compressor ke air service unit. Dan terakhir tersambung ke sini.
Hmm, oke. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.